Anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Walaupun cuacanya mendung, tapi semangatnya harus tetap semangat ya. Hari ini ada yang tidak hadir, Ketua? Ada dengan beres. Oh, ada 2 orang yang tidak hadir ya. Semoga kita doakan yang tidak hadir pada pagi hari ini bisa hadir lagi besok. Jadi kita bisa belajar bersama. Dari hari ini mau mengajarkan berpikir komputasional sebagai dasar coding dan penjelasan artifisial. Sudah pernah dengar belum nih bahasa ya? Sudah pernah? Belum. Nanti di kalian di kelas 5 ini nanti Om Heri pernah sampaikan, kita nanti akan belajar coding dan penjelasan artifisial atau bahasa kalian namanya Kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu, oke? Gerakannya. Oke, sesemangat di ruang ya. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Masuk ke tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah memahami konsep berpikir komputasional. Kemudian nanti yang ketiga, kita menuliskan urutan instruksi secara logis. Apa itu pemecahan masalah? Apa contoh pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Pernahkah nggak kalian punya masalah? Pernah punya masalah nggak kira-kira? Pinjam pernah punya masalah nggak? Pernah. Pernah nggak kalian memecahkan masalah kalian sendiri? Contoh sederhana, si Marsha misalnya mau pakai sepatu, tapi dia belum pernah pakai sepatu sama sekali. Masalah nggak kira-kira itu Marsha? Masalah kan? Oke. Apakah kalian pernah mencari solusi dari masalah kalian sendiri kira-kira? Pernah. Misalnya kalian tak bisa masak, tiba-tiba kalian nengok mama kalian. Oh, masak Indomie itu kayak gini. Diambil dulu Indominya, dibuka bungkusnya, dimasukkan Indominya, kemudian bumbunya dibuang. Berarti makin tambah masalah nanti. Di apa? Dikupas atau dipotong, dibuka, kemudian Dari mana penyelesaian masalah itu dapatnya? Dari orang tua kalian. Kalian melihatnya. Jadi dapatlah kalian solusi. Jadi pelajaran kita hari ini, kalian nanti akan mendapatkan masalah, kemudian kalian mencari tahu solusinya sendiri. Pernah nggak kalian buat sandwich? Jujur, pernah nggak? Masalah nggak ketika Pak Ferry suruh, Raga, buatin dulu Pak Ferry sandwich. Iya Pak, sampai dapur dia, gimana ya buat sandwich ini? Jadi ketika kalian melihat sebuah roti, ini namanya roti sandwich, maka ada hal yang kalian harus siapkan untuk menyelesaikan masalah kalian jika kalian tidak tahu. Yang pertama bisa kalian lakukan adalah dengan siapkan rotinya. Kemudian yang kedua, dan saus. Yang ketiga, keju, telur atau daging. Yang keempat, yang kelima, kalau kita tak tahu cara langkahnya, bisa saja kita dari siapkan roti, habis itu kita masukkan keju. Setelah itu langsung kita potong. Kira-kira enak nggak sandwich? Nggak enak kan? Berarti kalau ini sandwich ini adalah masalahnya belum selesai. Ada yang salah nih kayaknya. Jadi masalahku tak terselesaikan. Oh, ternyata urutannya ada yang kurang pas. Ternyata aku belum mengoleskan menteganya. Ya, jadi urutannya dia harus pas agar menjadi sandwich yang enak. Pernah makan burger? Burger rasanya enak?
Selalunya burger itu begitu disiapkan rotinya langsung dipotong, enak nggak kira-kira? Atau isinya, seharusnya isinya ada keju, telur, daging, isinya diganti jadi misalnya durian, enak nggak? Dikasih semua lengkap di dalamnya, enak nggak? Berarti masalahnya itu tak terselesaikan karena ada urutan atau langkah-langkah penyelesaian masalahnya yang tidak benar. Konsep berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang dibuat untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, dan efisien, tepat waktu, seperti yang dilakukan oleh komputer. Jadi ternyata komputer itu pinter nggak kira-kira komputer itu? Kalau kalian nanya di AI, siapa nama presiden Indonesia? Bisa nggak dia jawabnya? Di mana pertama kali bendera merah putih dikibarkan? Bisa nggak dia jawabnya? Ternyata komputer itu cara berpikirnya secara komputasional. Dan cara berpikir komputer inilah yang nanti akan dicontohkan ke anak-anak bapak semuanya. Oke, logis di sini maksudnya masuk akal. Ya, tadi bapak bilang masak sandwich pakai semangka, masuk akal nggak kira-kira? Nah, berarti harusnya pakai daging kan? Kemudian sistematis, harus berurut. Jangan lupa menuliskan kejunya, ya kan? Nanti jadinya nggak enak. Sistematis, harus berurut. Kemudian efisien, akan tepat waktu. Elemen dalam berpikir komputasional ini ada dekomposisi, abstraksi, pengelolaan pola, algoritma. Ini yang penting, ada 4. Dekomposisi adalah memecahkan permasalahan besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Ini Bapak ada gambar, anggap ini gambar es krim. Ini ada gambar es krim. Agar Bapak paham bagaimana cara menyusun es krim, Bapak pecahkan satu-satu menjadi bagian-bagian kecil. Oh, ternyata membuat es krim itu saya harus sediakan dulu rotinya. Setelah saya sediakan rotinya, nanti saya sediakan juga es krimnya yang bulat-bulat satu. Setelah itu nanti saya sediakan lagi toppingnya di atas agar bisa menjadi es krim yang seperti ini. Jadi saya harus bisa memecahkan masalahnya dengan cara dekomposisi, yaitu dengan permasalahan besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Jadi yang besar ini Bapak bagi menjadi yang kecil-kecil. Ya. Kemudian apa Pak manfaatnya? Satu, membantu kita memahami tugas dengan lebih mudah. Yang kedua, membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, membantu kita menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat dan teratur. Jadi gambar apa? Abstraksi, menyederhanakan sesuatu dengan hanya mengambil bagian yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Es krim tadi, bagian pentingnya adalah es krimnya. Ya, karena ini sama semuanya bentuknya, dia hanya pilih satu saja. Kemudian dia abaikan yang lainnya untuk memudahkan dia mengingat. Ya, jadi dia pilih satu saja, satu dua es krim saja. Apa manfaatnya? Membantu kita memahami sesuatu dengan lebih mudah. Yang kedua, membuat pekerjaan lebih cepat dan tidak terlalu rumit. Yang ketiga, membantu kita fokus pada hal yang benar-benar penting. Yang ketiga, pengenalan pola. Ternyata es krim itu tadi mempunyai pola, kemampuan melihat kesamaan atau aturan dalam sesuatu yang kita perhatikan dengan atau lakukan, dengarkan atau lakukan. Jadi pembuatan es krim itu ternyata ada polanya. Habis hijau, coklat, kemudian coklat muda. Jadi kita lihat ada nggak pengenalan polanya. Ya. Manfaatnya apa? Membantu kita memahami sesuatu dengan lebih cepat, membantu kita menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang ketiga, membantu kita menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Kemudian yang keempat, algoritma. Urutan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Ini manfaatnya membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang jelas dan terstruktur,
memastikan langkah-langkah yang dilakukan secara berulang dan efisien. Yang keempat, dapat digunakan kembali untuk menyelesaikan masalah serupa. Ada dua orang anak sedang di perpus, mencari buku di perpustakaan. Pernah mencari buku di perpustakaan? Pernah nggak mengalami kesulitan mencari buku di perpustakaan? Jadi, bagaimana agar kita bisa menyelesaikan masalah itu? Kita harus berpikir di situ. Aku mau cari buku. Aku harus punya langkah-langkah yang harus aku ambil agar aku bisa mengambil buku itu, mencari buku itu. Jadi kalau kalian mengalami masalah seperti itu, maka yang pertama tentukan dulu judulnya apa. Kategori bukunya yang akan dicari itu seperti apa. Kemudian periksa apakah di rak ada sistem pengelompokan bukunya. Jadi nggak tahu dia urutan pemecahan masalahnya. Dia tentukan, dia lihat dulu rak bukunya. Kemudian dia periksa lagi apakah ada pengelompokan buku di sini. Mulai mencari dari bagian yang sesuai dengan kategori buku. Kemudian yang keempat, lihat judul bukunya satu persatu. Kemudian yang kelima, jika menemukan buku yang kamu cari, ambil buku tersebut dan periksa apakah sesuai. Ya. Kemudian yang keenam, jika tidak ditemukan, ulangi mencari di rak yang lain. Jadi nggak ketemu di rak yang satu, pindah ke rak yang lain. Jadi kalau urutan meja masalah dengan konsep kepengurusan komputasional, ini ada yang bisa bangun pagi, di komposisinya mencari tahu penyebabnya, upaya penyebabnya. Kemudian pengenalan polanya apa selanjutnya yang pada hari tertentu atau setiap hari apakah selalu terjadi tiap hari enggak ya, aku ini susah bangun tidur. Kemudian fokus pada kebiasaan apa ini ya yang saya lakukan sehingga aku upaya bangun pagi. Kemudian algoritmanya kita gunakan, atur alarm, mengatur alarm loh. Alarm yang paling bagus itu adalah azan subuh. Ada nggak yang begitu azan subuh Kalista? Allahu Akbar. Yang berbantah makin ditutup telinganya, kedengaran. Ada nggak? Apalagi ini tadi pagi hujan. Wah, makin bangunnya pun makin susah. Oke, jika kita mengalami permasalahan seperti itu, kita bisa menggunakan pola yang tadi, elemen-elemen yang tadi. Dekomposisi, kita cari dulu penyebab sulitnya. Kira-kira apa dah penyebab kamu tadi bangun pagi sulit? Kira-kira? Nggak tahu. Kira-kira mungkin karena cuacanya dingin. Iya, tadi pagi di rumahnya hujan semua. Karena cuaca dingin enak tidur. Oh, ini permasalahannya karena cuacanya dingin. Ya kan? Kemudian apakah selalu terjadi? Tadi selalu terjadi kan? Enggak, baru hari ini aja. Oke, berarti belum sering terjadi. Baru hari ini saja. Berarti kita pahami pengenalan polanya. Kemudian fokus pada kebiasaan yang dibuat untuk membantu bangun lebih awal. Buat kebiasaan. Bangun pagi-pagi itu buat kebiasaan. Misalnya Pak Ferry ini. Pak Ferry harus bangun pagi, mau sholat subuh. Atau mau senam-senam sedikit, olahraga sedikit, lari-lari. Ya kan, sebelum bangun. Jadi kebiasaan itu jadi pengen besok bangun pagi lagi lah. Atau pengen dapetin bintang dari Pak Ferry. Wah, besok kita pakai yang abstraksi. Besoknya ada bintang ya dari Pak Ferry di pagi hari. Buat semangat dari situ untuk bangun pagi, bangun sendiri, bangun pagi sendiri. Ya, jadi kalian bisa semangat lagi. Bagaimana biar bisa bangun di pagi. Kemudian algoritma. Pernah nggak mengatur alarm 30 menit lebih awal dari biasanya? Pernah nggak pakai alarm tidurnya? Pernah. Kebangun. Bagaimana Pak biar kebangun? Letakkan alarm ini jauh dari tempat tidurmu. Pak kok makin jauh? Jadi kalau kedengaran sedikit, kadang kita tuh tangannya gini kan? Kita matikan alarmnya. Agak jauh. Jadi kalau agak jauh kita kan bergerak dari tempat tidur itu. Kalau kita udah bergerak, udah ninggali bantal, otomatis kita jadi agak hilang bentuknya. Nah, biar bangun tidurnya, biar kita jadi cepat bangun tidur. Kemudian tidur lebih awal dengan menghindari layar gawai. Oke. Kemudian buat rutinitas pagi yang menyenangkan agar kamu lebih termotivasi saat bangun pagi. Berpikir komputer, berpikir caranya seperti komputer, ya. Berpikir caranya seperti komputer. Jadi kalian sudah bisa berpikir komputasional, berarti pemikiran kalian seperti komputer sudah.
mirip seperti komputer. Ya, coba amati gambar ini. Amati. Coba Raga berdiri. Oke, coba lihat ke depan. Amati dari dekat. Raga. Kira lagi. Ya, kira-kira nampak nggak ini sedang ngapain? Gosok gigi. Apa sih yang dipegang? Betul. Sikat gigi. Kemudian ini ada keran air untuk apa itu berarti? Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, coba diskusi dengan teman sebelahnya. Coba saling bertanya. Kira-kira nomor satunya apa? Kiri. Setelah selesai, kumur atau basuh mulut. Kumur. Ini ada permasalahan. Ini masing-masing berarti sudah mempunyai langkah-langkah berpikir komputasional, tapi selama ini tidak tahu apa namanya. Ya, dia menggosok gigi. Bagaimana cara dia bisa menggosok gigi? Jadi yang pertama kata kalian adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, gosok gigi samping, yang keenam, yang ketujuh, dan 8 selesai. Hai semuanya, kali ini aku dari rumah. Kali ini masih sangat menyenangkan. Rumahku berada di Jalan Kebayan Barat, sedangkan sekolahku ada di Jalan Kebayan Selatan. Kemudian di mana tadi? Kebalen Barat. Sinti, coba mandiri dulu sini. Di mana jalan apa rumahnya? Kebalen Barat. Sekolahnya di mana? Jalan Kebalen Selatan. Jadi dia kalau mau ke sekolahnya, Sinti bisa nggak bantu dia nungguin? Ini rumah dia. Kalau dia mau ke sekolahnya berarti melewati apa nih tadi kata dia? 2 rumah dan 1. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4 langkah yang mau dilakukan. Langkah 2, langkah 3, langkah 4. Anda boleh nanti langkahnya ditaruh di sini aja. Anda tulisnya di sini aja. Silvi tulisnya di sini aja. Sudah sampai mana? Berarti 22. Sudah sampai langkah kedua. Oke, Anda duluan siap. Sini Nda. Sini Nda. Oke, boleh didengarkan. Jika kalian belum tahu, enggak bacakan Nda. Benar. Oke. Dia seharusnya bukan belok kiri enggak, ya, belok kanan. Itu aja yang kurang. Oke, kasih tangan dulu Nanda, yang duluan benar. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar. Ya, silakan kelima gambarnya itu diperhatikan. Kemudian setelah itu silakan ditulis urutannya untuk tugasnya. Oke. Silakan bergerak.
Yang pertama, memanaskan panci dulu si air dulu. Kemudian siapkan mie instan, panaskan panci, masukkan mie instan, masukkan sayur. Refleksi, jadi berpikir konvensional itu dapat diartikan dengan cara berpikir yang dibuat untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, dan efisien seperti yang dilakukan oleh komputer. Ini jangan lupa ya. Berarti berpikir komputasional, kita kalau bahasa singkatnya kalian berpikir seperti komputer. Otak kalian berpikir seperti komputer. Itu yang paling gampang diingat ya kan? Oke. Hal pertama yang dapat kamu lakukan adalah membuat langkah-langkah. Jadi kalau kalian mau bingung, buat langkah-langkahnya, jangan lupa. Kemudian selesaikan secara berurut, harus berurut, jangan terbalik-terbalik. Langsung balikan dulu. Oke, coba lihat dulu barcode-nya. Ini namanya barcode-nya nih. Lihat dulu barcode-nya. Silakan dibaca soalnya di depan. Oke, silakan tunjukkan jawabanmu. Bapak pindahkan, tunjukkan jawabanmu. Ada ke depan ya. Jawabannya adalah memecahkan masalah menjadi langkah-langkah kecil dan struktur. Ada nomor 1, player 18, nomor 2, yang ketiga player 20. Oke, silakan maju ke depan. Jadi yang satu dapat bintang prestasi. Oke, yang kedua, oke, keempat juga, yang ketiga, oke, tepuk tangan dulu lagi. Oke, gimana pembelajaran hari ini?